Bab 58, Ancaman. Siapa yang membuat keributan di luar? Apa kamu tidak punya sopan santun? Kata Fang Lin dengan kasar. Hamif, seorang murid rendahan dari Sekte Pil, berani menceramahiku, Wang Zhen, tentang sopan santun. Benar-benar konyol. Sebuah suara yang sangat arogan terdengar dari luar halaman, penuh dengan ejekan terhadap Fang Lin. Fang Lin tertawa karena marah, bertanya-tanya mengapa orang sombong ini datang mengetuk pintunya. Apakah dia tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Begini, Wang, aku tidak mengenalmu. Berhentilah berteriak, bukankah kau menyebalkan? Fang Lin menjawab dengan tidak sabar. Di luar halaman Fang Lin, seorang pemuda tinggi kurus mengenakan jubah merah tampak semakin marah mendengar kata-kata Fang Lin. Fang Lin, lebih baik kau keluar dan menemuiku, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Wang Zhen menahan amarahnya dan mengancam. Pergi sana. Kalau berani, dobrak pintunya dan mari kita lihat apakah kau punya nyali. Kalau tidak, berhenti mengoceh di sini, itu memalukan. Fang Lin membalas, tanpa rasa hormat. Tepat saat Wang Zhen hendak menendang pintu halaman dengan marah, akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak boleh melakukan hal itu. Sambil menggertakkan giginya, Wang Zhen akhirnya menahan diri untuk tidak menendang pintu. Bukannya Wang Zhen tidak mau, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Jika dia menendang pintu itu, meskipun hal itu mungkin memuaskan pada saat itu, konsekuensinya akan berat. Sebagai seorang murid Sekte Bela Diri, datang ke Sekte Pil dan dengan arogan menendang pintu murid Sekte Pil adalah melanggar peraturan Sekte Kabut Ungu. Para tetua Sekte Pil dapat segera menekannya. Berapapun banyaknya alasan yang dapat Anda kemukakan, tidak satu pun di antaranya membuat perilaku tersebut dapat diterima. Demikian pula, jika seorang pengikut Sekte Pil pergi ke Sekte Bela Diri dan menendang pintu, mereka juga akan ditindas dengan kejam oleh para tetua Sekte Bela Diri. Meski dikuasai amarah, Wang Zhen tidak cukup bodoh untuk melakukan tindakan provokatif seperti itu. Fang Lin, aku datang untuk mencarimu untuk membuat pil, tetapi kamu menyembunyikan diri. Ini sepertinya tidak sesuai dengan praktik Sekte Pil, bukan? Wang Zhen bertanya dengan dingin. Fang Lin tertawa, suaranya teredam oleh pintu halaman. Apakah ada aturan di Sekte Pil yang mengatakan aku harus membuka pintu hanya karena seorang murid dari Sekte Bela Diri datang? Bagaimana jika kau ingin menyakitiku? Sekarang, aku curiga kau benar-benar berniat jahat. Wang Zhen hampir memuntahkan seteguk darah. Dia tahu bahwa Fang Lin sombong, tetapi dia seharusnya lebih berhati-hati sejak awal untuk menghindari situasi di mana dia bahkan tidak bisa memasuki pintu. Jika memang begitu, aku minta maaf terlebih dahulu. Wang Zhen berusaha keras untuk meredakan rasa tidak nyamannya. Fang Lin tidak menjawab. Wang Zhen menunggu beberapa saat, melihat Fang Lin masih tidak bersuara, dia bertanya, Fang Lin, aku sudah minta maaf, tidakkah kamu akan membuka pintunya sekarang? Pintu terbuka sedikit, dan kepala Fang Lin menyembul dari celah itu. Ia menatap Wang Zhen sejenak. Jadi kamu Wang Zhen? Tanya Fang Lin sambil mengerutkan kening. Wang Zhen mengangguk sambil mencibir dalam diam, senang karena Fang Lin akhirnya membuka pintu. Pada saat ini, Wang Zhen berhasil tersenyum, berkata, Fang Lin, kamu akhirnya setuju untuk menemuiku. Fang Lin mendengus dan membuka pintu sepenuhnya, sambil berkata, siapa bilang aku setuju? Aku keluar begitu saja karena kamu menolak untuk pergi. Aku penasaran apa yang sebenarnya kamu rencanakan. Sambil tertawa canggung, Wang Zhen berkata, tentu saja aku datang untuk meminta saudara Fang memurnikan pil untukku. Kudengar teknik alkimiamu tidak kalah dengan murid-murid tingkat tinggi itu, jadi aku tidak bisa tidak datang untuk meminta konfirmasi. Tanpa kuduga, keangkuhanmu akan membuatku sulit untuk bertemu denganmu, saudara Fang. Sambil tersenyum dingin, Fang Lin menatap Wang Zhen tanpa berkata apa-apa, seolah berkata, kamu pandai sekali bicara omong kosong. Merasa agak tidak nyaman di bawah tatapan Fang Lin, Wang Zhen memaksakan senyum, berkata, aku ingin tahu apakah saudara Fang bisa meramu sejumlah pil penempat tulang untukku. Jika kamu sudah punya beberapa, kamu bisa menjualnya kepadaku secara langsung. Mendengar ini, Fang Lin dengan tenang menjawab, pil penguat tulangku sudah habis. Wang Zhen tampaknya tidak keberatan dan terus tersenyum, kalau begitu aku akan bertanya pada kakak. Fang akan meramu batch baru. Aku akan datang mengambilnya dalam 3 hari.
Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 hari tidak akan cukup, dan aku sudah kehabisan bahan untuk pil penguat tulang. Mendengar ini, senyum yang dipaksakan menghilang dari wajah Wang Zhen, dan dia bertanya, jadi, Saudara Fang, apakah Anda menolak saya? Fang Lin mengangguk, dengan jelas menunjukkan penolakannya. Akhirnya menyingkirkan semua kepura-puran, Wang Zhen menyeringai dan berkata, apakah kamu sadar akan konsekuensi menolakku, Wang Zhen, Fang Lin? Fang Lin menyilangkan tangannya dan menjawab, apa yang mungkin terjadi? Apakah kamu akan memakanku? Wang Zhen mendengus, melirik Fang Lin dengan pandangan menghina, aku adalah murid sekte bela diri peringkat atas. Jika aku mengatakannya, aku tidak yakin ada murid sekte bela diri yang akan datang ke sini dalam 10 hari. Jika aku melaporkan bahwa kau menjual pil secara pribadi ke paviliun pil, kau tidak akan berani masuk ke sekte bela diri lagi. Sebuah ancaman. Ancaman langsung dan nyata. Setelah melirik Wang Zhen, Fang Lin langsung menyadari bahwa dia tidak bermaksud baik. Fang Lin belum pernah bertemu pria ini sebelumnya dan tidak menaruh dendam padanya. Kemungkinan ada seseorang yang membuat masalah di belakangnya, atau Wang Zhen ada di sini atas nama orang lain. Fang Lin tidak peduli dengan ancamannya, tetapi jika Wang Zhen melaporkannya karena menjual pil secara pribadi ke paviliun pil, itu akan sangat merepotkan. Meskipun menjual pil secara pribadi bukanlah pelanggaran berat, hal itu jelas memengaruhi kepentingan paviliun pil. Meskipun paviliun mungkin tidak menghukumnya dengan keras, tindakannya pasti akan menarik perhatian mereka, sehingga sulit baginya untuk lolos dari pengawasan mereka. Ini jelas merupakan hasil yang Fang Lin enggan hadapi. Melihat Fang Lin terdiam, Wang Zhen mengira Fang Lin telah membuatnya takut dan mencibir dingin, aku tidak ingin mempersulitmu. Jika kamu punya pil penempat tulang, berikan saja semuanya kepadaku. Jika tidak, buat saja satu untukku. Ekspresi Fang Lin tetap netral, dan dia tiba-tiba melihat ke suatu titik tepat di belakang Wang Zhen. Kenapa dia datang ke sini? Gumam Fang Lin. Wang Zhen terkejut dan hampir kehilangan kesabarannya ketika dia mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Saat menoleh, Wang Zhen memucat dan segera menundukkan kepalanya. Pendatang baru itu adalah seorang wanita berpakaian biru pucat, langkahnya yang anggun menyerupai lukisan indah yang menjadi hidup. Itu Han Yinyu. Wang Zhen menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Han Yinyu. Dia agak gugup, dan setelah menyadari bahwa Fang Lin sedang menatap Han Yinyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Fang Lin karena bersikap bodoh. Nona Han benci jika orang-orang menatapnya. Aku tidak sabar melihat bagaimana kau, Fang Lin, mendapat masalah. Hati Wang Zhen dipenuhi tawa dingin, berpikir bahwa Fang Lin sangat bodoh. Fang Lin, aku belum mengucapkan terima kasih padamu untuk terakhir kalinya, kata Han Yinyu, yang mendekat. Dia tersenyum lembut, seolah tidak menyadari kehadiran Wang Zhen, dan berbicara kepada Fang Lin. Fang Lin terkekeh dan berkata, merupakan suatu kehormatan bahwa Nona Han datang untuk mengucapkan terima kasih kepada murid yang tidak berarti sepertiku. Han Yinyu tersenyum perlahan, tetapi Fang Lin masih bisa merasakan sedikit kesan melankolis di antara alisnya. Bab 59, Tujuan Kunjungan Han Yinyu. Percakapan antara Fang Lin dan Han Yinyu terdengar hambar, tetapi bagi Wang Zhen, percakapan itu memekakkan telinga bagaikan guntur, membuatnya tercengang. Apa yang terjadi? Fang Lin benar-benar mengenal Nona Han. Dan dilihat dari interaksi mereka, mereka tampaknya memiliki hubungan yang dalam. Wang Zhen tercengang. Dia sama sekali tidak menduga hal ini. Kedatangan Han Yinyu membuatnya kacau, benar-benar membuatnya bingung. Baru pada saat itulah Han Yinyu menyadari Wang Zhen berdiri di samping, menundukkan kepalanya. Suaranya sedikit dingin ketika dia bertanya, siapa kamu? Wang Zhen menggigil dalam hati. Nada bicaranya berubah drastis. Dia begitu ramah saat berbicara dengan Fang Lin, tapi mengapa begitu dingin saat berbicara dengannya? Wang Zhen tidak berani menunda dan segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, saya. Wang Zhen, murid senior dari Sekte Bela Diri. Salam, Nona Han. Mendengar namanya, Han Yinyu menunjukkan ekspresi serius. Lalu dia berkata, jadi, kamu Wang Zhen yang terkenal dari Sekte Bela Diri. Mendengar perkataannya, Wang Zhen merasa sangat malu dan berharap dia bisa mundur ke celah tanah. Fang Lin menunjukkan rasa ingin tahu. Anehnya, Wang Zhen ini cukup terkenal, bahkan Nona Han pun mengenalnya. Namun, tampaknya reputasinya tidak baik,
karena Nona Han menggunakan kata-kata yang tidak baik untuk menggambarkannya. Dengan mukanya yang merah padam, Wang Zhen tidak tahu harus berkata apa, wajahnya terasa panas seperti demam. Setelah memastikan bahwa orang itu adalah Wang Zhen, ekspresi Han Yinyu berubah lebih dingin, semburat jijik terlihat di matanya. Apa urusanmu dengan Fang Lin? Han Yinyu bertanya dengan dingin. Wang Zhen tergagap, tidak mampu menjawab. Fang Lin tidak bergerak untuk mengungkapnya, malah berdiri di sampingnya dengan seringai di wajahnya. Sebagai individu yang sangat cerdas, dengan sedikit pemikiran dan mempertimbangkan rumor masa lalu Wang Zhen, Han Yinyu dengan cepat menebak situasinya, ekspresinya menjadi lebih dingin. Aku punya masalah penting untuk dibicarakan dengan Fang Lin, kamu boleh pergi. Han Yinyu berkata dengan dingin. Wang Zhen tidak berani berlama-lama dan segera keluar. Nona Han, Wang Zhen ini datang ke sini untuk menindasku, terima kasih atas kedatanganmu yang tepat waktu, kalau tidak, aku tidak tahu seberapa banyak aku akan diolok-olok, kata Fang Lin sambil tertawa. Han Yinyu tersenyum tipis. Bahkan jika aku tidak datang, kamu tidak akan diganggu. Aku sudah mendengar reputasimu. Sepertinya mereka yang ingin menindasmu tidak akan pernah berakhir baik. Fang Lin menggaruk hidungnya karena malu. Dia tidak menyangka Han Yinyu tahu semua kenakalannya. Namun, itu bukan hal yang mengejutkan. Bagaimanapun, dia adalah putri dari Master Sekte. Mungkinkah ada insiden kecil di Sekte Kabut Ungu yang disembunyikan darinya? Anda tidak perlu memanggil saya Nona Han, panggil saja saya Suster Han, kata Han Yinyu. Sesuai perintahmu, Suster Han. Fang Lin tertawa menanggapi. Han Yinyu menunjuk ke halaman Fang Lin dan bertanya, apakah kamu tidak akan mengundangku masuk? Saudari Han, silakan. Fang Lin memberi isyarat dengan nada mengundang. Sambil tersenyum, Han Yinyu melangkah ke halaman Fang Lin. Pandangannya menyapu banyak tanaman obat yang tumbuh rapi di taman, udara dipenuhi aroma herbal yang kuat. Sepertinya saudara Fang telah mengerahkan banyak upaya di taman ini, komentar Han Yinyu. Fang Lin tertawa, aku hanya iseng saja, jangan mengejekku, kakak. Han Yinyu menggelengkan kepalanya dan mulai mengamati kebun herbal itu dengan lebih serius. Jika dia tidak terlalu memperhatikan, dia tidak akan menyadari keanehan kebun herbal itu. Dia memperhatikan bagaimana semua tanaman di taman itu tumbuh subur dan berwarna-warni. Tanahnya jelas segar, tetapi tanaman herbalnya tumbuh dengan baik. Pasti ada yang aneh. Tubuh kayu mati yang menghidupkan kembali, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Han Yinyu mengagumi dalam hati, merasakan sedikit rasa iri di dalam hatinya. Ia terlahir dengan kondisi fisik yang lemah, meridiannya sangat rapuh. Bahkan dengan bakat yang luar biasa, meridiannya yang rapuh tidak dapat menahan kekuatan batin. Memaksakan kultivasi akan menyebabkan hancurnya meridian selama fluktuasi kekuatan batin. Konsekuensinya bisa mengerikan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, Han Yinyu ingin sekali berkultivasi dan sangat iri terhadap mereka, seperti Fang Lin, yang memiliki kelebihan fisik yang unik. Mereka duduk di samping meja batu di halaman. Fang Lin menyiapkan sepoci teh untuk Han Yinyu, teh obat ciptaannya sendiri. Setelah menyesapnya, Han Yinyu mencium aroma obat yang kuat. Awalnya terasa pahit, tetapi rasa manis bertahan lama, menyegarkan jiwanya. Wangi sekali. Han Yinyu tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Fang Lin tersenyum. Meskipun teh obat ini tampak biasa saja, ini adalah salah satu hal favoritnya untuk dicoba selama hidupnya di masa lalu. Dengan ramuan herbal yang lebih berkualitas, ia dapat menyeduh teh umur panjang yang dapat memperpanjang umur seseorang. Kakak Han, kamu tidak datang hanya untuk mengucapkan terima kasih, kan? Tanya Fang Lin sambil tersenyum. Mendengar ini, Han Yinyu meletakkan cangkir tehnya. Setelah merenungkannya sejenak, dia bertanya dengan serius, formula pil di gedung D, apakah benar-benar ditingkatkan olehmu? Fang Lin ragu sejenak namun tidak menyangkal dan mengangguk. Mengingat status Han Yinyu, jelas bahwa dia akan mengetahui rahasia Sekte Pil. Wajar saja jika dia mengetahuinya. Melihat pengakuan Fang Lin, Han Yinyu bahkan lebih terkejut. Sebagai seorang penyuling pil, meskipun dia hampir tidak pernah menyuling pil karena kurangnya kekuatan batinnya, dia sangat menyadari betapa menakjubkannya menyempurnakan formula pil. Formula pil Sekte Pil diwariskan dari generasi ke generasi di sekte tersebut dan telah melalui banyak sekali pengujian. Hampir tidak mungkin ada kesalahan dalam formula tersebut. Namun,
Fang Lin menyempurnakan 17 di antaranya, membuatnya semakin sempurna. Ini sungguh tak terbayangkan. Ketika Han Yinyu pertama kali mengetahui hal ini, dia tentu saja memiliki beberapa keraguan. Namun, setelah memeriksa formula pil yang ditingkatkan secara langsung, dia tidak dapat berkata apa-apa. Bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, Han Yinyu harus mengakui bahwa Fang Lin memang seorang jenius yang tak tertandingi. Prestasinya dalam menyempurnakan formula pil saja sudah cukup untuk mengukir namanya dalam sejarah sekte pil. Saudara Fang, Anda mungkin tahu tentang kondisi saudara perempuan saya, kata Han Yinyu. Fang Lin mengangguk, sikapnya yang suka main-main memudar digantikan oleh sikap serius. Keadaan saudara perempuan Han memang mengundang simpati. Bahkan seseorang yang santai seperti Fang Lin tidak dapat menahan rasa kasihan di dalam hatinya. Adikku berbeda denganku. Dia berbakat dan bekerja keras, tetapi dia buta. Aku ingin membantunya, kata Han Yinyu pelan. Fang Lin tetap diam. Dia kurang lebih memahami tujuan kedatangan Han Yinyu, dia datang ke sini untuk menemui saudara perempuannya, Han Xiaoxing. Mengapa datang kepadaku? Jangan katakan padaku bahwa dengan semua tetua di Sekte Pil, tidak ada satupun dari mereka yang punya solusi. Tanya Fang Lin. Han Yinyu menggelengkan kepalanya. Ayahku telah mencari di seluruh negara Qian, bahkan Sekte Dewa Pengobatan. Meskipun demikian, tidak ada obatnya. Mata Xiaoxing. Kalau begitu, mengapa kau mencariku, Suster Han? Aku hanya seorang murid. Fang Lin bertanya dengan alis berkerut. Han Yinyu menatap Fang Lin langsung. Aku yakin kau berbeda. Kau berhasil meningkatkan formula pil dari Sekte Pil, setelah dibimbing oleh seorang ahli Tao Alkimia. Mungkin, kau punya cara untuk mengobati penyakit adikku. Bab 60, Metode. Fang Lin tetap diam, dan Han Yinyu pun tidak berbicara, menatap Fang Lin dengan tatapan penuh harap, takut kalau-kalau ada kata-kata yang keluar dari mulutnya akan mengecewakannya. Akhirnya, Fang Lin berbicara, Kakak Han, apakah kamu bertindak karena putus asa? Terkejut, Han Yinyu segera tersenyum pahit. Anggap saja aku putus asa, kata Han Yinyu, suaranya diwarnai dengan kepahitan. Fang Lin menghela napas, desahan ini langsung membuat hati Han Yinyu menegang. Kakak Han, bukannya aku tidak ingin membantumu. Tapi di negeri Qian yang luas ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penglihatan kakakmu. Aku khawatir aku juga tidak berdaya, kata Fang Lin dengan sungguh-sungguh. Tangan Han Yinyu sedikit mengepal, apakah benar-benar tidak ada jalan? Kamu telah menerima bimbingan dari seorang ahli Tao Alkimia, tidak seperti yang lain, mungkin ada jalan, tetapi kamu belum memikirkannya. Fang Lin merasa sedikit kagum. Han Yinyu begitu protektif terhadap adiknya sampai-sampai dia datang untuk meminta bantuan dari murid rendahan seperti dia, dengan nada yang begitu tulus, dan sama sekali tidak seperti pewaris sekte. Bukannya Fang Lin tidak mau membantu, tetapi dia benar-benar kesulitan membuat komitmen. Dia tidak tahu secara spesifik kondisi Han Xiaoxing. Dia hanya tahu bahwa dia buta sejak lahir. Namun, hanya mengetahui hal ini saja tidak cukup untuk memastikan mengapa dia buta, mengapa penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Jika dia gegabah berjanji dan kemudian mendapati dirinya tidak berdaya, itu bukan hanya masalah kehilangan muka. Itu juga akan mengecewakan Han Yinyu, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Fang Lin. Kakak Han, jika kau mengizinkanku memeriksa adikmu dengan teliti, mungkin aku bisa melihat sesuatu, kata Fang Lin akhirnya. Mendengar ini, wajah Han Yinyu berseri-seri karena gembira. Itu tidak akan menjadi masalah. Aku akan segera membawa Xiaoxing menemuimu. Fang Lin menanggapi dengan senyum hangat. Ikatan antara kamu dan adikmu benar-benar kuat. Bibir Han Yinyu melengkung ke atas sambil tersenyum, berseri-seri bagaikan bunga teratai yang sedang mekar, amat cantik. Ketika kami masih muda, ayah kami membawa kami ke Sekte Pengobatan Surgawi untuk berobat. Kami diganggu oleh para pengikut Sekte Pengobatan Surgawi. Xiaoxing melawan para pengikut itu untuk melindungiku agar tidak diganggu. Aku tidak terluka, tetapi Xiaoxing terluka parah. Sejak saat itu, aku ingin melindunginya, selalu melindunginya, dan memastikan dia tidak terluka demi aku. Han Yinyu berkata dengan lembut, tampaknya tenggelam dalam ingatannya. Fang Lin tetap diam. Han Yinyu dan Han Xiaoxing sama-sama terlahir cacat. Meskipun mereka adalah putri dari Master Sekte, mereka mungkin tidak jauh lebih bahagia daripada orang biasa. Kakak Han, bolehkah aku memeriksa denyut nadimu?
Fang Lin tiba-tiba bertanya. Han Yinyu menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku sadar dengan kondisiku, tidak ada solusi untuk masalah meridianku. Fang Lin menjawab dengan sungguh-sungguh, itu tidak benar. Ada solusi untuk meridian lemah bawaan. Namun, saya perlu memeriksa denyut nadi Anda untuk menentukan secara spesifik. Han Yinyu menatap Fang Lin, sambil tanpa sadar mengulurkan pergelangan tangannya ke atas meja batu. Tanpa ragu sedikit pun, Fang Lin dengan lembut meletakkan 3 jarinya pada Han Yinyu. Han Yinyu tetap tenang, namun ada sedikit rasa malu di dalam matanya. Lagi pula, kontak fisik antara pria dan wanita bukanlah hal yang umum. Han Yinyu hampir tidak pernah berhubungan dengan murid laki-laki sejak dia masih muda. Jari-jari Fang Lin di pergelangan tangannya memberinya sensasi aneh, menggugah emosinya. Namun, Fang Lin tetap fokus sepenuhnya, mengamati denyut nadi Han Yinyu. Denyut nadi seseorang berfluktuasi secara konstan. Dengan memahami perubahan ini, seseorang dapat menyimpulkan apa yang terjadi di dalam tubuh dan masalah apa yang ada. Fang Lin memejamkan mata dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada ketiga jari itu. Pada saat ini, jika Han Yinyu tiba-tiba menyerang Fang Lin, dia pasti akan berhasil. Angin bertiup, burung-burung terbang di atas kepala, dan segala sesuatu di sekitar tampak tenang. Han Yinyu merasa aneh seolah-olah Fang Lin di depannya tidak ada sama sekali. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, ada Fang Lin, duduk diam di sana, tanpa gerakan apapun. Jangan bergerak, Fang Lin berbicara, nadanya sangat tegas. Memang, Han Yinyu telah bergerak sedikit, tetapi atas perintah Fang Lin, dia segera menenangkan diri. Ekspresi serius muncul di wajah Fang Lin, dan ekspresi itu semakin jelas. Namun, Han Yinyu tetap tenang seolah-olah dia telah mengalami semua ini berkali-kali sebelumnya. Akhirnya, Fang Lin menarik tangannya dan membuka matanya. Saudara Fang, bagaimana? Han Yinyu bertanya sambil tersenyum. Dilihat dari ekspresinya, dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan apa yang mungkin dikatakan Fang Lin, seolah-olah dia hanya mengajukan pertanyaan biasa. Fang Lin menarik napas dalam-dalam dan ragu sejenak sebelum menjawab, Saudari Han, meskipun saya masih belum dapat menentukan akar permasalahannya, ada metode untuk mengungkapnya. Begitu kita menemukan akar permasalahannya, saya seharusnya dapat membantu menyelesaikan masalah meridian Anda yang rapuh. Han Yinyu tampak terkejut. Awalnya dia mengira Fang Lin tidak akan berdaya. Tanpa diduga, dia membuat pernyataan seperti itu. Dilihat dari nadanya, sepertinya dia benar-benar punya solusi untuk masalah meridiannya yang rapuh. Bagaimana cara menemukan akar permasalahannya? Han Yinyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasakan kegembiraan tertentu di dalam hatinya, tetapi ada juga rasa takut akan kemungkinan kekecewaan. Fang Lin menatap Han Yinyu dan menjawab, ada pil obat yang sangat langka yang dikenal sebagai pil pembersih meridian. Setelah dikonsumsi, pil ini dapat membersihkan meridian dengan kekuatan obat. Begitu Anda meminum pil ini, Saudari Han, kami dapat menemukan akar penyebab meridian Anda yang rapuh. Namun, dia ragu-ragu dan tidak melanjutkan, seolah-olah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Sambil tersenyum, Han Yinyu berkata, silakan bicara, Saudara Fang. Fang Lin mengangguk tanda mengakui, jika orang normal mengambil pil pembersih meridian, tidak akan ada efek samping. Namun, mengingat meridian suster Han yang rapuh, pil itu dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat, dan bahkan dapat membahayakan nyawanya. Han Yinyu sedikit mengernyit. Kekhawatiran Fang Lin masuk akal. Meskipun pil pembersih meridian tidak memiliki efek samping, karena kondisi Han Yinyu sendiri, pil itu mungkin berakibat fatal baginya. Jika dia mengonsumsinya secara gegabah, dia mungkin tidak akan menemukan akar permasalahannya dan mati karena meridiannya yang hancur. Ini adalah sebuah risiko, dan diambil dengan mengorbankan nyawa Han Yinyu, semuanya demi hasil yang tidak pasti. Saudara Fang, menurutmu apakah aku harus minum pil pembersih meridian? Tanya Han Yinyu. Fang Lin menggelengkan kepalanya, saya baru saja memberitahukan metode saya kepada Anda, Saudari Han. Apakah akan menggunakannya atau tidak, terserah Anda untuk memutuskan. Selain itu, mengonsumsi pil pembersih meridian tidak terlalu berbahaya. Anda juga dapat mengonsumsi pil meridian jantung pada saat yang sama untuk melindungi meridian jantung Anda. Bahkan jika meridian Anda hancur, Anda tidak akan mati. Namun,
Rasa sakit dari meridian yang hancur sangat menyiksa dan tubuh Anda mungkin berakhir dalam kondisi yang lebih buruk daripada sekarang. Han Yinyu tersenyum tipis, jangan khawatir, aku sudah memutuskan. Aku akan mengikuti metode saudara Fang. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kondisiku tidak akan lebih buruk dari sekarang. Fang Lin tampak tercengang. Han Yinyu membuat keputusannya dengan sangat tegas, hal itu membuatnya terkejut. Bab 61, tidak ada lagi pil penguat tulang. Fang Lin awalnya mengira bahwa metode yang diusulkannya sangat berbahaya dan tidak pasti sehingga Han Yinyu akan mempertimbangkannya beberapa kali sebelum memutuskan. Dia tidak menyangka Han Yinyu akan langsung melakukannya. Tetapi Han Yinyu memutuskan untuk mengambil risiko dan mencobanya tanpa berpikir dua kali, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan kemungkinan konsekuensinya. Fang Lin membuka dan menutup mulutnya, menelan kata-kata yang telah disiapkannya. Jika Han Yinyu bisa begitu tegas, dia tidak akan bisa meragukan dirinya sendiri. Dia tentu tidak ingin menjadi bahan tertawaan. Jadi, Fang Lin berkata, benar, Han, kamu luar biasa. Namun, Meridian. Pil pembersih adalah pil yang sangat tidak dikenal, dan aku tidak yakin apakah ada orang di sekte pil yang dapat memurnikannya. Han Yinyu menatap Fang Lin dan tersenyum, jika orang lain tidak bisa, bukan berarti kamu tidak bisa, kan? Fang Lin membalas senyumannya, kau menyanjungku. Meskipun aku tahu cara membuat formula pil, saat ini aku tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakannya. Alis Han Yinyu sedikit berkerut, tetapi dia tidak mempercayai Fang Lin, dia mengira dia hanya bersikap rendah hati. Kenyataannya, Fang Lin sama sekali tidak bersikap rendah hati. Dia benar-benar tidak dapat memproduksi pil pembersih meridian pada levelnya saat ini. Pil pembersih meridian termasuk ke dalam pil tingkat ketiga. Untuk memurnikan pil tingkat ini, setidaknya seseorang harus memiliki keterampilan seorang penyuling pil 3 kuali. Meskipun Fang Lin sangat ahli dalam teknik alkimia, ranah seni bela dirinya rendah dan ia tidak memiliki kekuatan batin. Paling banter, ia hanya dapat memurnikan pil kelas 1. Untuk memurnikan pil kelas 1 ke atas, Fang Lin setidaknya harus menjadi seniman bela diri elemen tanah. Jika tidak ada seorang pun dari sekte pil yang dapat memurnikan pil pembersih meridian, maka aku akan datang kepadamu, Fang. Aku harap, kamu akan berhenti bersikap rendah hati, bisik Han Yinyu. Fang Lin tersenyum pahit bahkan jika dia datang kepadanya di masa depan, dia tetap tidak akan mampu memurnikan pil pembersih meridian. Ketika Han Yinyu bangkit untuk pergi, ada sedikit keraguan di matanya, dan dia berkata, jika kamu menemukan akar permasalahannya, bisakah kamu menyembuhkanku? Fang Lin menatap mata Han Yinyu, tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya mengangguk dengan serius. Han Yinyu tersenyum, senyum yang sangat indah, seperti bunga peoni yang sedang mekar. Fang Lin mengantar Han Yinyu keluar dari halaman. Han Yinyu melirik Fang Lin dan memperingatkannya, Wang Zhen, aku takut dia akan mengejarmu lagi. Fang Lin tercengang. Dia begitu asyik berdiskusi dengan Han Yinyu hingga lupa bertanya siapa Wang Zhen. Han Yinyu tidak menjelaskan lebih lanjut dan pergi. Setelah mengamankan pintu halaman, Fang Lin langsung pergi menemui Su Shangao. Karena dia masih belum tahu siapa Wang Zhen, yang terbaik adalah bertanya pada Su Shangao. Su Shangao memberitahu Fang Lin bahwa Wang Zhen memang murid terbaik dari sekte bela diri, tetapi reputasinya sangat buruk. Bahkan di dalam sekte bela diri, banyak yang membenci Wang Zhen. Wang Zhen dikenal karena rencana jahat dan tindakannya yang kejam. Ia suka memanipulasi orang lain. Ia pernah menyabotase terobosan kultivasi seorang murid top lainnya dengan membuat keributan di luar pintunya, yang hampir menyebabkan murid tersebut kehilangan nyawanya. Peristiwa ini menyebabkan kegemparan besar di sekte bela diri, dan Wang Zhen hampir kehilangan statusnya sebagai murid tingkat atas. Namun, pada akhirnya, tidak ada hasil apapun. Tampaknya Wang Zhen memiliki dukungan yang kuat. Berulang kali, Wang Zhen mengancam dan merayu para pengikut sekte pil. Begitu ada yang menolak permintaannya, ia akan menggunakan segala macam cara licik hingga akhirnya mereka menyerah. Akan tetapi, Wang Zhen hanya menggigit apa yang bisa dikunyahnya, dan hanya menimbulkan masalah dengan orang-orang yang dapat ia kendalikan dengan mudah. Misalnya, dia tidak pernah sekalipun mengganggu 4 elit sekte pil, meskipun kekuatan mereka begitu memikat. Sederhananya, Wang Zhen tahu lebih baik daripada memprovokasi 4 elit. Tidak peduli apapun dukungan di belakangnya,
dia tidak akan mendapatkan apapun dari kemarahan mereka. Singkatnya, Wang Zhen adalah seorang pria yang suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia sama sekali tidak punya rasa malu dan tidak akan ragu untuk melakukan apapun. Su Shangao menatap Fang Lin dengan sedikit simpati. Sepertinya Wang Zhen telah mengarahkan pandangannya padamu. Orang itu bukan orang yang mudah ditangani. Sepertinya kau akan menghadapi masa sulit. Fang Lin tersenyum tipis, apakah dia pikir Fang Lin mudah diganggu? Su Shangao tersenyum kecut, kamu memang tidak mudah diganggu, tetapi Wang Zhen, meskipun dia tercela, tindakannya tetap sesuai aturan. Tidak ada yang benar-benar dapat melakukan apapun padanya. Apa yang dapat kamu lakukan? Senyum Fang Lin melebar, memancarkan aura percaya diri, sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius Wang Zhen. Dalam 10 hari, Wang Zhen tidak akan menjadi masalah lagi, kata Fang Lin. Su Shangao merasa skeptis, tetapi setelah menyaksikan banyak prestasi mengejutkan dari Fang Lin, dia yakin bahwa Fang Lin mungkin benar-benar punya rencana untuk menghadapi Wang Zhen. 5 hari kemudian, Wang Zhen kembali. Wang Zhen sebenarnya berencana untuk kembali keesokan harinya, tetapi dia menjadi gugup memikirkan hubungan dekat Fang Lin dengan Han Yinyu, dan tidak mengambil keputusan tergesa-gesa. Dia membutuhkan waktu 5 hari agar pendukungnya menyelidiki dan memastikan tidak ada sesuatu yang substansial antara Nona Han dan Fang Lin. Setelah yakin, Wang Zhen kembali lagi, dan kali ini dengan sikap yang lebih berani. Ia menyatakan bahwa jika Fang Lin tidak menyerahkan semua pil penempat tulang yang tersisa kepadanya, ia akan mengungkap penjualan pil secara pribadi oleh Fang Lin kepada Paviliun Pil, mencoreng reputasi Fang Lin dan memaksanya keluar dari sekte pil. Kali ini, Fang Lin tidak membantah Wang Zhen, melainkan membungkuk dan setuju. Kemudian, Fang Lin mengeluarkan 8 pil tempering tulang dan menyerahkannya kepada Wang Zhen. Wang Zhen mencibir 2 kali dengan puas, lalu mengambil pil itu dan pergi. Setelah 5 hari berikutnya, banyak pengikut dari Sekte Bela Diri datang lagi untuk berpartisipasi dalam pelelangan kedua untuk bersaing memperebutkan pil penempat tulang yang tersisa. Lebih banyak orang datang kali ini dibanding sebelumnya, termasuk 3 murid utama dari Sekte Bela Diri. Ketiga murid ini, yang semuanya merupakan tokoh terkenal dengan kekuatan hebat di Sekte Bela Diri, membuat yang lain mengutuk saat mereka muncul. Kerumunan orang memenuhi halaman Fang Lin hingga penuh, mereka hampir memanjat pohon. 3 murid teratas dari Sekte Bela Diri mengambil posisi terdepan, wajah mereka dipenuhi rasa percaya diri, seolah-olah mereka berniat memenangkan segalanya dalam pelelangan itu. Fang Lin datang dengan wajah muram. Melihat ekspresinya, orang banyak terkejut. Fang Lin tampak ceria beberapa hari yang lalu, mengapa dia tampak begitu murung hari ini? Fang Lin berjalan ke depan, mendesah dalam-dalam, ragu-ragu, dan tampak tertekan, tetapi tidak segera berbicara. Apa yang sedang kamu lakukan, Fang Lin? Salah satu murid Sekte Bela Diri berkata dengan tidak sabar. Fang Lin menghela napas lagi, meminta maaf kepada orang banyak dan berkata, saya sangat menyesal atas kekecewaan ini, tetapi pil penempat tulang sudah habis. Apa? Pil penempat tulang sudah habis? Apa kamu bercanda? Aku di sini untuk mendapatkan pil penguat tulang. Apa-apaan ini? Apa kau mempermainkan kami? Semua murid Sekte Bela Diri langsung marah. Bahkan di antara 3 murid teratas, ada sedikit rasa dingin yang terpancar di wajah mereka. Bab 62, Penderitaan Wang Zhen. Fang Lin, jika kamu tidak menjelaskan masalah ini, jangan salahkan kami karena berselisih. Salah satu murid di antara 3 teratas berteriak, suaranya mendidih karena marah. Tak seorang pun berhasil tetap tenang, dan beberapa pengikut Sekte Bela Diri yang gegabah hendak menyerbu ke depan untuk menangkap Fang Lin dan memukulinya. Fang Lin segera mengangkat tangannya dan memohon dengan ekspresi sedih, tuan-tuan, bukan berarti aku mengejek kalian, tapi pil penempat tulang telah diambil paksa oleh seseorang 5 hari yang lalu. Apa? Itu keterlaluan. Itu membuatku marah. Mendengar pil penguat tulang telah diambil paksa, para pengikut Sekte Bela Diri langsung murka dan melampiaskan amarah mereka kepada Fang Lin kepada laki-laki yang disebutkan Fang Lin. Fang Lin, siapa sebenarnya yang meminum pil penguat tulangmu? Murid top lainnya bertanya dengan dingin. Fang Lin ragu sejenak sebelum akhirnya mengakui sambil menggertakkan giginya, itu Wang Zhen, murid dari Sekte Bela Diri. Mendengar nama Wang Zhen, para pengikut Sekte Bela Diri di sekitarnya langsung menunjukkan ekspresi jijik dan marah. Jadi itu dia,
Ketiga murid berperingkat teratas itu saling berpandangan, pemahaman terpancar di mata mereka. Wang Zhen sialan. Dia berani mencuri pil penempat tulang kita. Sepertinya dia ingin mati. Tak tahu malu ini. Kita harus kembali ke sekte bela diri. Hajar ini sampai mati. Wang Zhen memiliki reputasi yang sangat buruk dalam sekte bela diri, dengan hampir semua orang menaruh dendam terhadapnya. Setelah menyadari bahwa Wang Zhen lah yang telah meminum pil penguat tulang mereka, kerumunan pengikut sekte bela diri di sini tentu saja menjadi marah. Saat Fang Lin meratap keras, dia diam-diam merasa gembira. Wang Zhen, tikus tanah dan Wang Zhen, pil penempat tulang milikku bukanlah sesuatu yang bisa kalian anggap enteng. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh para murid sekte bela diri yang marah ini. Aku tidak akan bisa mengendalikan mereka, Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang mengumpat dan berteriak seolah-olah mereka hendak merobek atap rumah Fang Lin. Salah satu murid teratas melihat sekeliling kerumunan dan menyatakan, karena Wang Zhen adalah orang yang mencuri pil penguat tulang kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Benar, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pukul saja Wang Zhen dan ambil kembali pil penempat tulang kita. Pukul dia sampai giginya berhamburan. Para pengikut sekte bela diri, yang sebagian besar adalah pemuda yang berapi-api, biasanya menyelesaikan konflik dengan tinju mereka. Tindakan Wang Zhen telah sangat memprovokasi mereka. Fang Lin, ini bukan salahmu. Wang Zhen memang orang yang jahat. Kami akan menyelesaikan ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Murid peringkat atas itu menoleh ke Fang Lin dan berkata, kalau begitu, aku harus mengandalkan kalian semua. Fang Lin segera menjawab sambil menangkupkan kedua tangannya untuk memberi hormat. Saat itu juga, para pengikut sekte bela diri yang sedang membuat keributan, meninggalkan pelataran Fang Lin, masing-masing meneriakkan teriakan mengancam saat mereka bergegas kembali ke sekte bela diri. Fang Lin merapikan halamannya dan mulai menunggu kabar baik datang dari sekte bela diri. Malam harinya, berita dari sekte bela diri sampai ke telinga Fang Lin dan dia tertawa terbahak-bahak hingga hidungnya hampir terkilir. Memang, pada sore hari, sekelompok murid sekte bela diri telah mengepung kediaman Wang Zhen. Begitu Wang Zhen keluar, para murid bergegas maju, menjepitnya, dan memukulinya. Di antara mereka, ada beberapa murid peringkat atas. Mereka semua menyerang tanpa ampun, memukuli Wang Zhen sampai dia melolong kesakitan, tidak mampu melawan. Akhirnya, para pengikut sekte bela diri menelanjangi Wang Zhen dan berhamburan, meninggalkan Wang Zhen yang babak belur dan telanjang menggigil diterpa angin dingin. Jika orang lain yang menerima serangan berkelompok seperti ini, pasti ada yang turun tangan untuk menghentikannya. Namun, karena korbannya adalah Wang Zhen, tidak ada yang ikut campur. Sebaliknya, beberapa murid sekte bela diri yang awalnya menonton kejadian itu langsung menyerang Wang Zhen. Tidak ada yang bersimpati pada Wang Zhen. Para penonton hanya merasa puas dan lega. Setelah dipukuli, Wang Zhen tergeletak di tanah cukup lama dan tidak bisa bangun. Akhirnya, pamannya, seorang tetua senior dari sekte bela diri, datang menyelamatkannya. Paman Wang Zhen sangat marah dan bersumpah untuk mengidentifikasi para penyerang. Namun, setelah penyelidikan intensif, ia tidak dapat menemukan apapun. Seperti kata pepatah, hukum tidak menghukum massa, terlalu banyak orang yang terlibat dalam pemukulan Wang Zhen. Ada beberapa murid tingkat atas yang terlibat, dan sekelompok murid tingkat menengah dan bawah. Meskipun paman Wang Zhen marah, ia tidak punya pilihan selain menghentikan masalah tersebut. Jika ia melanjutkan, situasinya akan semakin buruk dan tidak akan menguntungkannya. Wang Zhen dipukuli tanpa alasan. Tentu saja, 8 pil tempering tulang yang diperoleh Wang Zhen dari Fang Lin diambil dengan lancar oleh para pengikut sekte bela diri. Wang Zhen butuh 3 hari untuk sadar kembali. Ketika dia tahu bahwa semua pil penempat tulangnya telah habis, dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan lagi. Ketika berita tentang Wang Zhen sampai ke sekte pil, banyak pengikut sekte pil yang gembira dan bersorak. Hanya Su Sangao, selain merasa gembira, juga diam-diam terkejut, mengetahui bahwa pemukulan hebat Wang Zhen mungkin ada hubungannya dengan Fang Lin. Di dalam aula utama sekte pil, seorang pria muda, pucat dan dipenuhi amarah dan kebencian, berdiri. Teknik mengguncang 3 gunung itu tipuan belaka. Jika aku terus berlatih, meridianku akan putus, kata pemuda itu dingin.
Tetua Agung Gu Daofeng berdiri di belakang meja besinya dalam diam. Saya ingin Fang Lin mati, lanjut pemuda itu. Gu Daofeng meliriknya dan bertanya dengan tenang, lalu apa yang akan kau lakukan? Beranikah kau membunuhnya? Pemuda itu mencibir, apa yang perlu ditakutkan? Aku hanya berhadapan dengan murid tingkat rendah. Bahkan jika aku membunuhnya, siapa yang bisa menghentikanku? Gu Daofeng mengerutkan kening, dan kekejaman di wajah halusnya semakin dalam saat dia menatap tajam ke arah pemuda itu. Biarkan aku memberitahumu, Fang Lin kenal Yinyu, Gu Daofeng mengumumkan dengan suara yang dalam. Mendengar ini, pemuda itu tertegun, wajahnya menampakkan ketidakpercayaan dan kebencian. Bagaimana Yinyu bisa mengenal Fang Lin? Itu tidak mungkin, seru pemuda itu sambil menggertakkan giginya. Gu Daofeng menghela napas, tidak banyak orang yang tahu ini, tapi aku akan memberitahumu. Yinyu bahkan pergi ke halaman Fang Lin dan berbicara panjang lebar dengannya. Wajah pemuda yang sebelumnya marah segera menjadi tenang, ekspresinya menampakkan kekejaman yang dingin. Dengan mengatakan hal ini kepadaku, kau baru saja menyulut keinginanku untuk membunuh Fang Lin, kata pemuda itu sambil tersenyum muram, tampak sangat kejam. Tapi sekarang bukan saatnya untuk membunuhnya, kata Gu Daofeng singkat. Pemuda itu mendengus dan berjalan keluar dari aula utama. Tetua Agung, sepertinya tuan muda kita sangat tidak senang, lelaki tua dari Paviliun Pil, yang berpakaian putih, berjalan dari samping, berbicara dengan senyum tipis. Gu Daofeng tersenyum menanggapi, biarkan saja dia. Lelaki tua itu tertawa, dengan dukungan dari tetua agung yang bersinar pada tuan muda, dan tidak peduli seberapa berbakatnya Fang Lin, dia hanyalah batu loncatan di jalan tuan muda kita. Dia tidak perlu dikhawatirkan. Benar, Gu Daofeng mengangguk setuju. Bab 63, Dua Peristiwa Besar. Setiap tahun, setiap murid resmi Sekte Pil diharuskan memasuki puncak pencarian obat untuk mengumpulkan tanaman obat. Semua tanaman obat yang diperoleh di puncak pencarian obat menjadi milik pribadi murid, tanpa ada keharusan untuk menyerahkannya ke Paviliun Pil. Oleh karena itu, perjalanan tahunan ke puncak pencarian obat merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh para pengikut Sekte Pil. Meski disebut puncak, puncak pencari obat sebenarnya terdiri dari 4 gunung. Murid-murid yang lebih rendah memasuki gunung pertama, murid-murid yang tengah memasuki gunung kedua, dan murid-murid yang paling atas memasuki gunung ketiga. Gunung keempat tidak terbuka, melainkan ditanami berbagai jenis tanaman herbal langka dan harta karun yang berharga, yang masing-masing tanaman memiliki masa hidup sedikitnya beberapa ratus tahun, sehingga tidak dipetik begitu saja. Selain gunung keempat, sebenarnya tidak banyak perbedaan dalam tanaman herbal yang dibudidayakan di 3 gunung lainnya. Jika Anda ingin menemukan tanaman herbal langka, Anda harus bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Beberapa orang dapat menemukan jamur roh 100 tahun di gunung pertama, sementara yang lain hanya berhasil menemukan herba biasa di gunung ketiga. Semuanya tergantung pada keberuntungan, apapun yang Anda temukan, itu milik Anda. Tentu saja, memasuki puncak pencarian obat juga disertai dengan tingkat risiko tertentu. Di dalam 3 puncak pencarian obat, terdapat sejumlah binatang iblis. Meskipun mereka umumnya tidak terlalu kuat, ada 1 atau 2 yang sangat kuat. Tentu saja, jika seorang murid dari Sekte Pil menghadapi bahaya di puncak pencarian obat, mereka dapat segera menggunakan jimat roh yang mereka peroleh sebelumnya. Setelah menghancurkannya, mereka akan diteleportasi keluar dari puncak pencarian obat, tetapi begitu mereka keluar, mereka tidak dapat masuk lagi. 7 hari sebelumnya, sejumlah pengikut Sekte Pil mengetahui bahwa puncak pencarian obat akan segera dibuka, dan seluruh sekte dipenuhi dengan kegembiraan, dengan penuh semangat menantikan ekspedisi perburuan tanaman obat yang akan datang. Pemberian pemberitahuan 7 hari dimaksudkan untuk memberi waktu kepada pengikut Sekte Pil untuk mempersiapkan diri. Lagi pula, pergi ke gunung untuk mengumpulkan tanaman herbal dan berhadapan dengan binatang iblis memerlukan beberapa persiapan, jika tidak, menghadapi bahaya dan tidak punya waktu untuk menghancurkan jimat roh sebelum terbunuh akan menjadi ketidakadilan yang mutlak. Ketika Fang Lin mengetahui berita ini, dia tidak punya banyak ekspektasi tetapi tertarik untuk menjelajahi puncak pencarian obat untuk melihat apakah ada sesuatu yang menggelitik minatnya. Mengenai persiapan menghadapi binatang iblis, Fang Lin tidak khawatir karena status asal manusia tingkat 8-nya. Dia tidak perlu khawatir tentang binatang iblis transformasi 1.
Bahkan jika dia berhadapan dengan binatang iblis di tingkat ke-9 atau tahap kesempurnaan agung dari kondisi transformasi tunggal, dia masih bisa lolos. Sedangkan untuk binatang iblis yang bertransformasi 2 kali lipat, berdasarkan apa yang dikatakan semua orang, hanya ada 2 atau 3 di puncak pencari obat, dan mereka pada umumnya tidak muncul. Jadi, selama keberuntungan seseorang tidak terlalu buruk, hampir mustahil untuk menemui binatang transformasi 2 kali. Dalam sejarah Sekte Pil, kejadian di mana binatang iblis transformasi 2 kali muncul dapat dihitung dengan satu tangan, dan itu biasanya terjadi karena ada murid yang secara tidak sengaja menemukan tempat tidur mereka. Sementara Sekte Pil tengah menanti dengan penuh harap dibukanya puncak pencarian obat, Sekte Bela Diri juga akan segera memulai acara akbar serupa. Danau Pedang Tenggelam adalah danau besar dengan banyak sekali pedang kuno yang tersembunyi di kedalamannya. Konon, Danau Pedang Tenggelam dipindahkan ke sini oleh leluhur sakti Sekte Kabut Ungu dari tempat lain, sehingga menjadi lokasi krusial Sekte Kabut Ungu. Murid-murid Sekte Bela Diri dapat memasuki Danau Pedang Tenggelam setahun sekali. Bergantung pada keberuntungan mereka, mereka dapat mencari pedang-pedang kuno di dasar danau. Setiap orang hanya dapat mengambil satu pedang kuno dan setelah itu mereka harus meninggalkan danau. Tenggelamnya Danau Pedang. Dahulu kala ada seorang ahli bela diri jenius yang bahkan belum memasuki danau ketika pedang harta karun kuno muncul dari air dan jatuh di hadapannya. Murid Sekte Bela Diri lainnya pergi ke Danau Pedang Tenggelam 10 kali dalam 10 tahun namun gagal mengambil pedang. Akhirnya, pada saat ke-11 kalinya ia memasuki danau, ia memperoleh sebilah pedang hitam yang patah. Ia sangat beruntung dan menjadi Master Sekte Kabut Ungu saat itu. Danau Pedang yang tenggelam, bagi para pengikut Sekte Bela Diri, melambangkan peluang dan potensi kenaikan pesat menuju kesuksesan. Tentu saja, jika keberuntungan Anda kurang, bahkan jika Anda melihat pedang kuno di dasar danau, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Pedang kuno memiliki roh dan akan memilih seniman bela diri yang mereka anggap cocok. Suatu ketika, seorang murid Sekte Bela Diri mencoba mengambil pedang kuno secara paksa karena wilayah kekuasaannya cukup tinggi, tetapi ia dilawan oleh pedang kuno itu, dan meridiannya terluka oleh ki pedangnya. Peristiwa besar Danau Pedang Tenggelam bagi Sekte Bela Diri dan puncak pencarian obat bagi Sekte Pil akan dimulai 7 hari kemudian. Seluruh Sekte Kabut Ungu diselimuti suasana kegembiraan. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu yang berarti dari Sinking Sword Lake atau Medicine's Aching Peak. Kedua tempat itu penuh dengan persaingan. Bila beberapa orang menemukan tanaman pengobatan spiritual yang sama, milik siapakah tanaman itu? Jika beberapa orang mengincar pedang kuno yang sama, siapa yang harus mengambil langkah pertama untuk mencoba dan memilikinya? Persaingan wajar muncul dalam situasi seperti ini. Kekuatan adalah hakim tertinggi dalam Sekte Bela Diri, dan situasi dalam Sekte Pil tidak jauh berbeda. Bahkan sebelum dibukanya puncak pencarian obat, banyak pengikut Sekte Pil mulai berpindah-pindah, membentuk aliansi dengan yang lain atau berupaya melekatkan diri pada murid Sekte Pil yang lebih kuat, dengan harapan untuk menerima perlindungan saat memasuki puncak pencarian obat. Dalam beberapa hari terakhir ini, beberapa murid rendahan terus mengunjungi Fang Lin, baik memberikan hadiah maupun berbicara manis kepadanya, berharap untuk bergabung dengannya ketika memasuki puncak pencarian obat. Fang Lin memahami niat mereka dan tidak menolaknya, malah mengangguk dan menerima tawaran mereka. Dalam rangkaian peristiwa yang tak terduga, semakin banyak murid yang lebih rendah mengunjungi Fang Lin, untuk meminta perlindungannya. Hampir sepertiga dari semua murid yang lebih rendah telah mencoba membentuk aliansi dengan Fang Lin. Dengan jumlah murid sebanyak ini, Fang Lin tentu saja tidak bisa terus menerima mereka semua. Jika dia menerima semua tawaran mereka, dia harus mengungkapkan semua tindakannya kepada semua orang, yang akan sangat merepotkan. Akibatnya, Fang Lin membuat pernyataan bahwa ia hanya akan bergerak bersama 10 murid yang lebih rendah. Ia tidak akan menghibur siapapun. Dengan ini, murid-murid yang lebih rendah yang berencana mengunjungi Fang Lin terpaksa berhenti. Tak lama kemudian, rumor yang tidak menyenangkan tentang Fang Lin mulai menyebar. Rumor mengatakan bahwa Fang Lin sombong dan angkuh, tidak menghargai murid-murid yang lebih rendah. Bahkan mereka yang datang mengunjunginya ditolak di depan pintu Fang Lin. Beberapa murid yang lebih rendah bahkan diusir dari halaman dan tersinggung oleh Fang Lin. Rumor-rumor ini menyebar dengan cepat, dan dengan tambahan bahan bakar dari orang-orang yang punya agenda tersendiri, reputasi Fang Lin terpukul keras, dan mereka yang tidak mengetahui kebenaran ikut-ikutan mengkritiknya.
Mengenai rumor ini, Fang Lin tidak mau repot-repot menanggapinya. Dia tidak peduli dengan reputasinya, juga tidak peduli dengan pendapat orang lain tentangnya. Sederhananya, Fang Lin memang tidak menganggap murid-murid Sekte Pil ini. Setelah 2 kehidupan, setelah pernah memegang posisi penguasa Pil, rumor-rumor yang tidak penting ini tidak ada artinya baginya. Sementara Fang Lin tidak mempedulikannya, murid-murid seperti Su Sangao merasa khawatir. Meskipun rumor ini tidak akan memengaruhi Fang Lin sekarang, situasinya akan berbeda jika terus menyebar. Jika disebarkan lebih jauh, bahkan ketidakbenaran pun akan tampak seperti kebenaran. Saat itu, akan sulit untuk membenarkannya, tidak peduli seberapa sering Anda mencoba menjelaskannya karena orang-orang bisa sangat mudah tertipu. Beberapa hari kemudian, puncak pencarian obat resmi dibuka. Bab 64, Pembukaan Kedokteran, Mencari Puncak. Di bawah puncak pencarian obat pertama, banyak murid tingkat rendah dari Sekte Pil telah berkumpul. Wajah orang banyak dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, sementara beberapa tetap tenang seolah-olah mereka telah mengalaminya berkali-kali sebelumnya. Faktanya, lebih dari separuh murid tingkat rendah ini telah melakukan satu, jika tidak beberapa kali ekspedisi ke puncak pencarian obat. Oleh karena itu, mereka memiliki gambaran yang relatif jelas tentang apa yang diharapkan di puncak tersebut. Hanya mereka yang pernah masuk 1 kali, dan orang-orang seperti Fang Lin yang belum pernah masuk sama sekali sebelumnya, bisa merasakan pengalaman yang mengasyikkan ini. Fang Lin, Su Sangao, dan beberapa murid berpangkat rendah lainnya berdiri terpisah dari yang lain, secara diam-diam membentuk kelompok kecil mereka sendiri. Selain Su Sangao, 10 murid tingkat rendah lainnya dipilih untuk menemani Fang Lin dalam misinya. Ke-10 orang ini telah dipilih oleh Fang Lin sebelumnya, dan dia tidak mampu mengecewakan mereka. Melihat sikap tenang Fang Lin, para murid itu bersuka cita dalam diam. Mereka beruntung telah menyerang lebih awal, jika tidak, mereka tidak akan dapat menaiki kapal kuat bernama Fang Lin ini. Ke-10 orang ini, meskipun tidak terlalu terkenal di kalangan murid tingkat rendah, tetapi ada beberapa wajah yang terkenal. Saudara Fang, kami mengandalkanmu untuk ekspedisi ke puncak pencarian obat, seorang pemuda jangkung dan kurus berkata kepada Fang Lin dengan hormat. Fang Lin tersenyum tipis, menjawab, Saudara Wu terlalu menghargaiku. Jangan bicara tentang saling mengandalkan, mari kita saling mendukung. Benar, benar, saling mendukung. Saling mendukung. Wu Mengsheng terus mengangguk dan menggema. Su Sangao menarik Fang Lin ke samping dan menyuarakan kekhawatirannya dengan pelan. Aku sudah 3 kali masuk ke dalam puncak pencarian obat. Membawa begitu banyak orang bersama kita mungkin akan merepotkan. Wajah Fang Lin menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Siapa yang mengira akan ada begitu banyak orang yang datang? Aku sudah berjanji kepada mereka, tidak mungkin untuk mundur sekarang. Su Sangao mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan berkata, kamu telah diserang secara verbal oleh banyak orang karena masalah yang berkaitan dengan puncak pencarian obat. Ini tidak akan menjadi seheboh ini jika bukan karena Kang Lu yang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Fang Lin menyeringai meremehkan, lalu menjawab, sudah kuduga itu dia, tapi itu tidak penting. Su Sangao memperingatkan dengan serius, ini bukan masalah sederhana, aku khawatir Kang Lu akan menimbulkan masalah di dalam puncak pencarian obat. Kau harus berhati-hati. Fang Lin mengangguk. Dia mengingat peringatan Su Sangao, begitu masuk puncak pencarian obat, dia harus waspada terhadap rencana Kang Lu. Tidak jauh dari mereka, Kang Lu sedang mengawasi punggung Fang Lin dengan tatapan gelap dan menyeramkan. Di belakang Kang Lu, ada juga sekelompok murid berpangkat rendah, jumlahnya sekitar 30. Dilihat dari kuantitas saja, kelompok Kang Lu adalah yang terbesar. 3 orang tetua berdiri di bawah puncak pencari obat, berbincang santai, sesekali mata mereka mengamati kerumunan murid. Fang Lin pernah bertemu dengan ketiga tetua ini sebelumnya di aula utama Sekte Pil, terutama Tetua Wan, yang merupakan salah satu dari 2 tetua yang secara terbuka memurnikan pil hari itu. Penatua Wan telah memberikan kesan yang mendalam hari itu, oleh karena itu, Fang Lin mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Sepertinya sudah waktunya, bukan, saudara-saudara. Penatua Wan menatap matahari di langit dan akhirnya berkata, memang, itu mungkin sudah dimulai di pihak Sekte Bela Diri, seorang pria parubaya dengan kulit pucat mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai, usul Penatua Gao. Ketiga tetua itu mencapai konsensus dan berbalik untuk berbicara kepada orang banyak.
Penatua Chen, dengan kulit pucatnya, mengamati kerumunan. Tatapannya begitu tajam sehingga tidak ada yang berani menatapnya. Peraturan untuk acara edisi ini sama seperti sebelumnya, berlangsung selama 5 hari, dan semua yang kalian temukan di puncak pencarian obat akan menjadi milik kalian. Namun, kalian tidak boleh menyakiti sesama murid. Mereka yang melanggar peraturan ini akan menghadapi konsekuensi langsung, kata Penatua Chen dengan keras. Para murid berdiri diam, tidak bersuara sedikit pun. Setelah jeda sebentar, Penatua Chen melanjutkan, sekarang Anda dapat menerima jimat roh Anda. Jika Anda menghadapi masalah apapun di puncak pencarian obat, tergantung pada situasinya, Anda dapat memilih untuk menghancurkan jimat roh untuk pergi. Setelah Anda memilih untuk menggunakan jimat roh, Anda tidak akan diizinkan untuk kembali ke puncak pencarian obat. Apakah itu jelas? Bersih, teriak orang banyak. Semua orang mulai mengumpulkan jimat roh mereka. Jimat itu adalah piring giok ungu, yang diukir dengan pola aneh. Setelah semua orang mengumpulkan jimat roh mereka, mereka berdiri di bawah puncak pencarian obat, menunggu dimulainya petualangan mereka. Ketiga tetua masing-masing mengeluarkan sebuah token. Ketika ketiga token tersebut disatukan, mereka memancarkan seberkas cahaya yang memasuki formasi di sekitar puncak pencarian obat. Dengungan yang bergetar, serangkaian riak muncul dalam formasi di depan. Sebuah celah kecil muncul di dalam formasi. Masuk, Tetua Wan mengumumkan dengan suara keras. Maju, masa murid mengalir ke pintu masuk puncak secara tertib. Fang Lin dan yang lainnya segera mengikutinya, memasuki puncak pencarian obat tanpa penundaan. Setelah semua pengikut tingkat rendah memasuki puncak pencarian obat, portal masuk ditutup. Para tetua tidak memasuki puncak pencarian obat. Saat portal tertutup, mereka kehilangan kontak dengan apa yang terjadi di dalam puncak. Hanya jika terjadi bencana yang lebih besar, para tetua akan turun tangan. Di dalam puncak pencarian obat, Fang Lin dan yang lainnya segera berpisah dari yang lain. Mereka mengambil jalan berliku untuk memasuki hutan lebat yang ditumbuhi tanaman liar. Begitu masuk ke dalam hutan yang ditumbuhi tanaman liar, mereka berhenti. Meskipun semua orang kecuali Fang Lin sangat berhati-hati, dan waspada terhadap setiap gerakan di sekitar mereka. Setiap gemerisik rumput akan membuat mereka waspada. Fang Lin, di sisi lain, berjalan santai melalui hutan, melihat dan menyentuh benda-benda di sana-sini, tampak lebih seperti turis yang sedang bertamasya. Ketimbang seorang herbalis dalam ekspedisi. Su Sangao, Wu Mengsheng dan yang lainnya menatap Fang Lin dengan tak berdaya. Mereka berpikir, kita di sini bukan untuk jalan-jalan, kita seharusnya mencari sumber daya obat dan berjaga-jaga terhadap binatang iblis. Tiba-tiba, Fang Lin mulai bergerak ke arah tertentu. Kelompok itu segera membuntutinya, mengira bahwa Fang Lin telah menemukan ramuan obat yang bagus. Mereka melihat Fang Lin mencapai pangkal sebuah pohon tua yang besar dan menggoda seekor tupai di atasnya. Tupai itu, yang ketakutan oleh serbuan manusia yang tiba-tiba berlari menjauh. Fang Lin mengeluh, apa yang kalian semua lakukan, bergegas ke sini dan menakuti tupai. Su Sangao, Wu Mengsheng. Yang lainnya, tak berdaya di hadapan orang-orang yang tercengang ini, Fang Lin pergi mencari tupai. Wu Mengsheng tampak bingung. Seseorang di dekatnya berbisik, Saudara Wu, apakah kita mengikuti orang yang salah? Wu Mengsheng menghela napas. Sudah terlambat untuk menyesali keputusan kita. Semoga saja Saudara Fang tidak akan terus berkeliaran. Yang lainnya, tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa membuntuti Fang Lin dalam diam. Fang Lin berlari riang di sekitar hutan, mencari berbagai makhluk kecil. Ia tampak seperti anak kecil yang tidak punya niat mencari tanaman obat. Melihat hal ini, Su Sangao dan yang lainnya mulai mencari tanaman herbal di sekitar, dan berhasil memperoleh beberapa keuntungan kecil. Bab 65, Rumput Pemakan Daging. Pohon-pohon besar tumbuh rapat, tajuknya yang rimbun saling bertautan membentuk kanopi yang seolah menutupi langit. Hanya titik-titik kecil sinar matahari yang berhasil masuk. Berjalan di tengah hutan, mereka diselimuti ketenangan luar biasa. Udara dipenuhi aroma menyegarkan yang bercampur dengan sedikit tanaman obat. Su Sangao, Wu Mengsheng dan yang lainnya terlalu asyik mencari berbagai tanaman obat yang tersembunyi di hutan untuk menghargai pemandangan. Meskipun Medicine Seeking Peak merupakan rumah bagi banyak tanaman obat, jumlahnya tidak cukup untuk membuatnya ada di mana-mana. Sekilas, hutan lebat ini tampak tidak mengandung tanaman obat.
Namun dengan pengamatan yang cermat, seseorang dapat menemukan cukup banyak obat yang tersembunyi di tempat-tempat yang sulit ditemukan. Su Sangao, Wu Mengsheng, dan yang lainnya telah menemukan beberapa tanaman obat, meskipun tanaman tersebut umum, tidak ada yang berharga atau langka. Meski begitu, mereka cukup gembira karena mereka baru saja memasuki puncak pencarian pengobatan dan telah memperoleh beberapa keuntungan, yang merupakan awal yang baik. Sumber, Novgo.co. Namun, yang membuat mereka frustrasi adalah Fang Lin sama sekali tidak mencari tanaman obat. Ia tampak lebih tertarik untuk bertamasya. Jika Susangao dan yang lainnya tidak terus mengikutinya, Fang mungkin sudah meninggalkan mereka dan masuk lebih dalam ke hutan untuk bermain dengan hewan-hewan kecil. Bahkan ketika dihadapkan dengan tanaman obat tepat di depannya, Fang tidak repot-repot memetiknya, membiarkan Susangao melakukan pekerjaan itu. Sementara Susangao menoleransi kurangnya tanggung jawab Fang Lin karena ia mengenalnya, Wu Mengsheng dan yang lainnya merasa berbeda. Mereka telah memberikan Fang hadiah dengan harapan bahwa ia akan melindungi mereka selama mereka berada di Medicine, Seeking Peak. Tingkah laku Fang Lin sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melindungi mereka. Wu Mengsheng dan yang lainnya bahkan meragukan apakah Fang menganggap serius perjalanan mereka ke puncak pencarian obat. Namun, karena reputasi Fang Lin, Wu Mengsheng dan yang lainnya tidak mengungkapkan perasaan mereka. Sesekali, mata mereka menunjukkan ketidakpuasan mereka. Susangao memperhatikan perubahan halus pada Wu Mengsheng dan yang lainnya, dan tidak dapat menahan rasa khawatir. Lihat, sepertinya ada tanaman daun merah ungu di sini. Seorang murid tiba-tiba menunjuk ke sebuah tanaman di antara rumput liar di dekatnya. Ada satu di sini juga. Ya dewa, ada satu lagi di sana. Apakah kita berada di ladang daun merah ungu? Wu Mengsheng dan yang lainnya melihat sekeliling dengan takjub, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Susangao juga sangat gembira. Dengan begitu banyak daun merah ungu, bahkan jika dibagi rata, semua orang tetap akan mendapat banyak. Fang Lin yang tadinya sedang memperhatikan burung-burung yang terbang di langit, tiba-tiba menoleh dan berkata sambil sedikit mengernyitkan dahinya, ada yang aneh dengan daun ungu merah ini. Mendengar perkataannya, semua orang terdiam. Kemudian, Wu Mengsheng dan yang lainnya menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Fang, daun ungu merah ini tumbuh subur, dan tidak ada setan binatang di sekitar. Ada apa? Tanya Wu Mengsheng. Fang Lin melirik semua orang, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berjongkok untuk mengambil daun merah ungu. Begitu Fang Lin memegang daun merah ungu, daun itu berubah menjadi hitam. Tak lama kemudian, tangannya juga berubah menjadi hitam. Oh tidak, Fang, kau telah diracuni. Teriak Susangao, sambil cepat-cepat mengeluarkan pil detoksifikasi untuk diminum Fang Lin. Fang Lin melambaikan tangan hitamnya dan berkata, tidak ada salahnya. Setelah berkata demikian, warna hitam di tangannya berangsur-angsur memudar, dan segera kembali normal. Semua orang tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, apa yang baru saja terjadi pada tangan Fang tidak diragukan lagi merupakan tanda keracunan. Mungkinkah, daun ungu merah ini beracun? Wu Mengsheng bertanya, masih tidak dapat mempercayainya. Begitu mereka mendengar daun merah ungu itu beracun, semua orang melompat, segera menjauh dari tanaman di sekitar mereka. Fang, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa daun ungu merah berubah menjadi hitam saat menyentuh tanganmu? Dan bagaimana caramu menyembuhkan racunmu? Tanya Susangao dengan bingung. Fang Lin mengusap tangannya, dan berkata, ini bukan daun ungu merah. Itu adalah tanaman beracun yang bentuknya persis seperti itu, tetapi sifatnya sama sekali berbeda. Petik 1. Setelah jeda, Fang Lin melanjutkan, tanaman beracun ini disebut rumput pemakan daging. Meskipun racunnya tidak terlalu parah, tanaman ini akan membusukkan sebagian dagingmu begitu menyentuhmu. Luka ini sulit disembuhkan. Aku tidak terluka karena aku telah meminum pil detoksifikasi yang diracik khusus sebelum memasuki puncak pencarian obat, yang dapat menetralkan racun umum. Mendengar ini, kerumunan itu pun menjadi, aha. Ternyata Fang Lin datang dengan persiapan, menelan pil detoksifikasi terlebih dahulu, dan tampaknya itu bukan pil detoksifikasi biasa. Saat itu, Wu Mengsheng dan yang lainnya memandangi daun merah ungu yang indah di sekeliling mereka, hati mereka dipenuhi rasa lega. Jika Fang Lin tidak memperingatkan mereka tepat waktu, mereka semua mungkin telah diracuni oleh rumput pemakan daging. Rumput pemakan daging?
Meskipun tidak mematikan, akan sangat menjijikkan jika menginfeksi mereka, menyebabkan daging mereka membusuk dan sulit disembuhkan. Sebelumnya, Wu Mengsheng dan yang lainnya merasa tidak puas terhadap Fang Lin, tetapi setelah lolos dari maut ini, hati mereka kini penuh rasa hormat kepadanya. Jika bukan karena Fang Lin, perjalanan mereka ke puncak pencarian obat kemungkinan akan berakhir sebelum waktunya. Terima kasih atas pengingatnya, Fang. Kami benar-benar ceroboh. Wu Mengsheng meminta maaf kepada Fang Lin sambil membungkuk hormat, kata-katanya dipenuhi rasa malu. Fang Lin hanya tersenyum dan menjawab, lagi pula, kita ini semacam tim. Kalau aku tidak menjaga kalian, aku akan terlihat tidak berperasaan. Wu Mengsheng dan yang lainnya merasa semakin malu. Mereka telah menghakimi Fang Lin secara internal sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya meskipun Fang Lin tampak bermain-main, dia tidak mengabaikan kesejahteraan mereka. Su Sangao, di sisi lain, sangat tertarik pada spesialisasi. Pil detoksifikasi Fang Lin menyebutkan dan terus mendesaknya tentang hal itu. Fang Lin tidak menahan diri dan membagikan 11 pil detoksifikasi, satu untuk semua orang. Setelah menelan pil tersebut, semua orang merasakan sensasi aneh. Seolah-olah ada ular kecil yang berenang di dalam tubuh mereka, sensasi aneh yang tidak dapat mereka gambarkan dengan jelas. Fang, apakah kamu membuat pil detoksifikasi ini? Tanya Su Sangao. Fang mengangguk dan berkata, saya membuatnya menggunakan beberapa bahan obat lain, jadi berbeda dari pil detoksifikasi biasa. Selama racunnya tidak terlalu kuat, mereka dapat menetralkannya. Mendengar ini, semua orang merasa takjub, terutama Wu Mengsheng dan yang lainnya, yang diam-diam memuji kejeniusan unik Fang, pil detoksifikasi yang dibuatnya benar-benar unik. Pada saat itu, pandangan Fang tertuju pada tanaman yang paling besar dan paling indah di antara padang rumput pemakan daging. Meskipun rumput pemakan daging beracun, rumput itu masih bisa berguna. Dengan begitu banyak rumput di sini, aku bisa menyiapkan pil pembusuk tulang. Fang Lin berpikir dalam hati. Bab 66, 1 menjadi 8. Karena rumput pemakan daging ini sangat berbahaya, sebaiknya kita pergi secepatnya, usul Wu Mengsheng. Fang Lin menggelengkan kepalanya, menghentikan semua orang untuk pergi, katanya, rumput pemakan daging ini berguna bagiku. Sambil berkata demikian, di bawah tatapan bingung Su Sangao, Wu Mengsheng, dan yang lainnya, Fang Lin mulai mengumpulkan rumput pemakan daging yang tumbuh di sekitarnya satu persatu. Namun, Fang Lin tidak menyentuh rumput pemakan daging itu secara langsung dengan tangannya, melainkan mengenakan sepasang sarung tangan hitam. Sarung tangan ini melindunginya dari racun rumput pemakan daging, sehingga Fang Lin dapat mencabut rumput tersebut tanpa ragu-ragu. Melihat hal itu semua orang jadi penasaran dan bertanya sarung tangan jenis apa ini. Fang Lin memberitahu mereka bahwa sarung tangan ini adalah hadiah untuk pemurnian pil. Diberikan kepada Mem oleh seorang murid sekte bela diri dan dibuat dari kulit buaya hitam khusus. Buaya hitam yang dirasuki setan ini sangat suka memakan rumput daging pemakan jiwa, oleh karena itu, racun rumput pemakan daging tersebut tidak berpengaruh pada kulitnya. Fang Lin awalnya merasa bahwa sarung tangan kulit buaya hitam tersebut tidak ada gunanya, tetapi dia tidak menyangka akan berguna saat ini. Rumput pemakan daging dikumpulkan satu demi satu oleh Fang Lin, dan semua orang tidak keberatan, karena mereka menganggapnya merepotkan dan tidak berguna bagi mereka. Meskipun mereka merasa aneh dengan tindakan Fang Lin mengumpulkan rumput pemakan daging, mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Ketika rumput pemakan daging di dekatnya hampir diambil oleh Fang Lin, pandangannya akhirnya tertuju pada rumput pemakan daging yang paling besar dan paling berwarna-warni. Saudara Fang, rumput pemakan daging ini sangat besar dan berwarna cerah, usianya pasti sudah ratusan tahun atau lebih, dan racunnya pasti sangat kuat, Su Sangao mengingatkan dengan hati-hati. Fang Lin mengangguk, rumput pemakan daging ini pasti berusia lebih dari 100 tahun, dan Fang Lin bahkan memperkirakan usianya bisa mencapai 300 tahun. Begitu tanaman obat berumur lebih dari 100 tahun, mutunya segera meningkat, dan setiap 100 tahun setelahnya, mutunya naik satu tingkat lagi. Fang Lin tidak bisa ceroboh saat berhadapan dengan rumput pemakan daging berusia berabad-abad, karena sepasang sarung tangan kulit buaya hitam mungkin tidak cukup untuk menahan racunnya. Terlebih lagi, Fang Lin memperhatikan dengan lebih cermat bahwa di dekat tanaman rumput ini, ada jejak samar darah, sesuatu jelas telah terjadi di sana. Noda-noda darah itu sudah mengering, yang menandakan bahwa itu bukan noda baru,
tetapi juga tidak terlalu lama untuk tidak terlihat. Itu artinya, noda-noda itu ditinggalkan tidak lebih dari beberapa hari yang lalu, mungkin oleh binatang buas. Fang Lin merenung, sambil mengamati noda-noda darah yang sudah mengering. Tiba-tiba, Fang Lin tampaknya menyadari sesuatu, dan ekspresinya menjadi serius. Cepat pergi! Fang Lin berteriak keras, tetapi semua orang terkejut, dan tidak segera bereaksi. Suara mendesing. Pada saat yang sama, dari tempat gelap di balik rumput pemakan daging berusia ratusan tahun, seekor buaya hitam dengan panjang lebih dari 9 meter tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arah seorang murid dari Sekte Pil yang paling dekat dengannya. Murid itu tidak punya waktu untuk menghindar, benar-benar ketakutan oleh binatang hitam yang menjulang tinggi itu. Fang Lin mengumpat dalam hati, seluruh tubuhnya melesat bagaikan anak panah dari busurnya, melepaskan ledakan kekuatan batin dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Fang Lin mendorong murid yang tercengang itu, lalu mengangkat tinjunya dan menghantamkan ke rahang bawah buaya hitam itu. Terdengar suara tumpul, dan Fang Lin terlempar mundur beberapa langkah akibat benturan itu, lengan kanannya sedikit gemetar, sedikit warna merah terlihat di sudut mulutnya. Buaya hitam itu telah dipukul oleh Fang Lin, menghentikan serbuannya dan tidak melukai satu pun pengikut Sekte Pil. Baru pada saat itulah semua orang tersadar dan segera berhamburan ketakutan. Saudara Fang, Su Sangao dan Wu Mengsheng berteriak kaget, bersiap untuk bekerja sama melawan buaya hitam itu. Jika kau tidak ingin mati, mundurlah. Ini adalah buaya hitam tingkat 8 transformasi pertama. Suara serius Fang Lin terdengar. Mendengar kalimat transformasi pertama 8 tingkatan, baik Wu Mengsheng maupun Su Sangao menghentikan langkah mereka, mata mereka dipenuhi rasa takut dan terkejut. Transformasi pertama tingkat 8 setara dengan seorang seniman bela diri yang mencapai alam asal manusia 8 kali lipat, dan karena konstitusi fisik binatang iblis yang kuat, binatang iblis tingkat 8 transformasi pertama sedikit lebih kuat daripada seniman bela diri asal manusia 8 kali lipat. Dengan kekuatan binatang iblis tingkat 8 transformasi pertama ini, sudah cukup untuk menyapu bersih murid Sekte Pil tingkat rendah manapun, bahkan murid tingkat menengah pun tidak akan punya pilihan selain lari saat bertemu dengannya. Fang Lin, murid yang rendah hati dan rendahan, baru saja berhadapan langsung dengan binatang iblis tingkat 8 transformasi pertama. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, itu tetap cukup mencengangkan. Saudara Fang, mari kita bekerja sama untuk mengatasinya, teriak Su Sangao dengan keras. Fang Lin menatapnya dan berkata, jika kalian ikut campur, kalian hanya akan memperburuk keadaan. Kalian semua, tetaplah di sini. Setelah berkata demikian, dia menghunus belati hijau dan menggenggamnya di tangannya, lalu bergegas menghampiri buaya hitam itu lagi. Buaya hitam ini jelas menjaga kawasan rumput pemakan daging yang berusia ratusan tahun itu, memangsa rumput pemakan daging tersebut namun tak pernah menghabiskan rumput yang berusia ratusan tahun itu, dengan tujuan agar rumput tersebut dapat bertambah umurnya, dan apabila sudah saatnya dapat ditelannya sekaligus. Adapun darah di sekitarnya, itu pasti sisa-sisa penyergapan buaya hitam terhadap binatang buas lainnya. Rumput pemakan daging berusia ratusan tahun inilah yang paling berharga baginya. Jika ada orang atau binatang buas yang mengancamnya, ia akan mengintai di dekatnya, menunggu kesempatan untuk menyergap. Jika Fang Lin tidak hadir, salah satu murid yang berpangkat rendah kemungkinan akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh serangan tadi. Fang Lin bergerak sangat cepat, dan meskipun dia sedikit terluka, hal itu tidak memengaruhi kecepatannya sama sekali. Mereka menyaksikan dia melangkah 3 langkah sekaligus, sambil memegang belati yang diarahkan ke mata buaya itu. Kulit buaya sangat keras, bahkan ujung belati yang tajam pun tidak dapat menembusnya dengan mudah. Selain perut, satu-satunya titik lemah yang terlihat adalah mata. Tujuan Fang Lin sangat jelas. Ia ingin membutakan buaya itu, membuatnya tidak berbahaya begitu ia kehilangan penglihatannya. Namun, niat tersebut sangat jelas. Buaya tingkat 8 transformasi pertama, meskipun tidak secerdas manusia, tidaklah bodoh. Ia segera mengidentifikasi niat Fang Lin untuk melukai matanya dan dengan cepat mengibaskan ekornya memaksanya untuk menghindar. Ekor buaya itu sangat berat, dan kekuatannya sangat dahsyat. Jika ekornya mengenai seseorang, bahkan seorang seniman bela diri dengan 8 asal manusia akan terluka parah. Sekalipun Fang Lin telah memperkuat tulangnya dengan pil penguat tulang, dia tidak akan dengan bodohnya bersiap terhadap serangan makhluk itu, dia akan menghindar semampunya.
Dasar binatang buas, lihat saja bagaimana kakek Fang Lin akan memberimu pelajaran. Fang Lin mencibir, langkahnya tiba-tiba menjadi sulit dipahami. Seluruh tubuh Fang Lin tampak berubah-ubah, kadang bergoyang, bersandar ke belakang, dan melompat ke depan. Setiap langkahnya sama sekali tidak dapat diprediksi. Buaya hitam itu tiba-tiba bingung, sama sekali tidak yakin di mana harus menyerang Fang Lin. Orang-orang seperti Su Sangao, Wu Mengsheng, dan yang lainnya di kejauhan semuanya tercengang. Bagi mereka, sosok Fang Lin saat ini seperti hantu. Meskipun langkah berikutnya sudah diambil, ia bisa saja berubah arah di tengah langkah, mengejutkan mereka. Bab 67, Membunuh Buaya. Fang Lin melangkah dengan langkah yang eksentrik, menghindari serangan buaya hitam itu berulang kali dengan mudah. Meskipun agresi buaya itu ganas, ia bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaian Fang Lin. Para pengamat di kejauhan terdiam kagum. Kemampuan manuver Fang Lin tak terkalahkan. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Lin memiliki keterampilan luar biasa seperti itu. Meskipun aku belum bisa sepenuhnya menggunakan jurus 9 langkah surgaku, jurus itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi buaya hitam kecil sepertimu, pikir Fang Lin dalam hati. Gerak kakinya berubah lagi, dan dia secara misterius muncul di belakang buaya hitam itu. Buaya hitam itu bereaksi cepat, mengayunkan ekornya untuk menyerang Fang Lin, sementara tubuhnya berputar-putar dengan panik. Senyuman terpancar di wajah Fang Lin. Tiba-tiba dia mengeluarkan botol giok dari tangan kirinya dan membantingnya dengan keras ke punggung buaya hitam itu. Botol giok itu pecah, dan seketika mengeluarkan cairan ungu yang mengalir ke sekujur tubuh buaya hitam itu. Saat cairan ungu itu muncul, ia mendesis, menyebabkan buaya hitam itu menjerit kesakitan. Memanfaatkan kesempatan saat buaya hitam itu kehilangan keseimbangan, Fang Lin dengan ganas menusukkan belati di tangan kanannya ke salah satu mata buaya itu. Astaga! Suara mata yang pecah bergema. Bola mata buaya hitam itu langsung pecah, menyemburkan zat hitam kemerahan yang keruh. Fang Lin mundur dengan cepat setelah menyerang, tanpa ragu-ragu. Buaya yang matanya telah hancur itu menjadi sangat marah. Rasa sakit yang hebat membuatnya kehilangan akal sehatnya. Mata buaya hitam yang tersisa itu berwarna merah darah, dengan cahaya menakutkan yang samar-samar terpancar darinya. Fang Lin merasa merinding. Tampaknya buaya hitam itu terstimulasi oleh potensi inti iblisnya dan siap bertarung dengannya sampai mati. Inti iblis mengandung kekuatan terbesar dari seekor binatang iblis. Ketika seekor binatang iblis putus asa, ia akan memiliki kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam inti iblisnya, yang memungkinkan binatang itu meledak dengan kekuatan beberapa kali lipat dari biasanya di saat-saat terakhir. Ini tidak diragukan lagi adalah saat yang paling berbahaya. Seniman bela diri harus sangat berhati-hati saat bertarung melawan binatang iblis. Minggir, teriak Fang Lin kepada kerumunan. Kerumunan itu buru-buru mundur lebih jauh, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi cemas dan takut. Buaya hitam itu menerjang dengan ganas ke arah Fang Lin. Tubuhnya yang besar melompat, seperti gunung kecil yang menekan ke arah Fang Lin. Dengan menggunakan jurus 9 langkah langit, Fang Lin berhasil menghindari serangan buaya itu. Namun, ekor buaya yang berayun itu tetap menghantamnya. Memukul, Fang Lin masih agak terlalu lambat, terkena ekornya, dan punggungnya penuh dengan rasa sakit yang membakar, seperti ada sepotong daging yang terkoyak. Fang Lin diam-diam mengutuk. Buaya hitam ini, yang terstimulasi oleh inti iblisnya, telah meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Oleh karena itu, keterampilan langkah 9 surga miliknya tidak seefektif sebelumnya. Namun, tidak ada sedikit pun kepanikan yang terlihat di wajah Fang Lin. Sebaliknya, dia tampak tenang dan kalem. Buaya hitam itu menyerang lagi, kecepatannya tidak sebanding dengan sebelumnya. Hanya Fang Lin, yang mengandalkan jurus 9 langkah surga, yang bisa melawannya. Jika itu adalah seniman bela diri asal manusia lapisan ke-8 lainnya, mereka mungkin sudah terluka parah oleh buaya yang mengamuk ini. Su Sangao, Wu Mengsheng, dan yang lainnya yang jauh menyaksikan dengan gugup, takut terjadi kejadian yang tidak diharapkan pada Fang Lin. Seiring berjalannya waktu, gerak buaya hitam itu pun menjadi lambat dan nafasnya pun menjadi sangat berat. Fang Lin dapat menghindar dengan lebih mudah. Penonton di kejauhan memperhatikan bahwa buaya hitam itu tampak kelelahan. Setelah setengah jam berjuang, Fang Lin menatap dingin ke arah buaya hitam itu, yang terengah-engah dan tidak bisa bergerak, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di wajahnya.
Mata buaya hitam yang dibutakan Fang Lin tidak lagi berdarah. Namun, sekelilingnya telah berubah menjadi hitam, seolah-olah telah diracuni. Fang Lin melangkah maju selangkah demi selangkah menuju buaya hitam itu. Keputusasaan dan kebencian terpancar di matanya, dan tubuhnya bergerak-gerak tak terkendali. Kerumunan di kejauhan mendekat. Tampaknya ancaman yang mengancam sudah tidak ada lagi. Fang, apakah kamu berhasil menaklukkan buaya hitam ini? Su Sangao menatap buaya hitam itu dan bertanya dengan heran. Fang Lin tersenyum dan berkata, tidak semudah itu menaklukkannya. Aku baru saja meracuni belati itu, dan dia pun diracuni. Mendengar ini, semua orang mengerti. Ketika mereka melihat belati di tangan Fang Lin, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Bahkan buaya hitam lapis ke-8 pun diracun dan tidak bisa bergerak. Jika manusia diracuni seperti ini, mereka mungkin tidak akan berdaya dalam waktu singkat. Fang, bagaimana cara menangani buaya hitam itu? Tanya Wu Mengsheng. Fang Lin berkata, tentu saja, itu perlu dipotong-potong, dan inti iblisnya harus diekstraksi. Setelah mengatakan itu, Fang Lin mulai bekerja. Dia langsung menusukkan belati ke tenggorokan buaya dan mengaduknya dengan keras. Sejumlah besar darah mengalir dari mulut buaya itu, cahaya di matanya dengan cepat meredup, dan ia memang mati. Fang Lin menghela napas lega, menyeka keringat di dahinya. Membunuh buaya hitam ini sangat menantang, dan tubuhnya sendiri juga penuh luka. Tanpa memperhatikan luka-lukanya, Fang Lin membelah perut buaya hitam itu dengan belati, dan mulai mengobrak-abrik bagian dalamnya. Kerumunan lainnya merasakan hawa dingin, sebagai pembuat pil, tidak biasa menyaksikan kejadian berdarah seperti ini. Setelah mengobrak-abriknya cukup lama, Fang Lin akhirnya mengeluarkan inti iblis. Inti iblis itu mengeluarkan bau yang kuat dan tidak alami, yang membuat semua orang mencubit hidung mereka dan mengerutkan wajah mereka. Dengan senyum di wajahnya, Fang Lin menyeka inti iblis dan memasukkannya ke dalam tas Istana 9. Tidak ada yang keberatan. Tidak ada ketidakpuasan di hati mereka juga. Bagaimanapun, buaya hitam itu diburu oleh Fang Lin sendirian. Jika bukan karena Fang Lin, beberapa dari mereka mungkin akan terluka parah. Oleh karena itu, wajar saja jika Fang Lin mengklaim inti iblis. Fang, punggungmu masih berdarah. Su Sangao mengingatkannya. Fang Lin sadar betul bahwa punggungnya masih berdarah, mungkin ada sepotong daging yang terkoyak. Bantu aku mengoleskan obat. Fang Lin menyerahkan sebotol bubuk obat kepada Su Sangao. Su Sangao mengangguk, lalu cepat-cepat mengoleskan bedak ke punggung Fang Lin. Fang Lin mengeluarkan pakaian bersih dari tas Istana 9 untuk berganti dan kemudian duduk di tanah untuk beristirahat. Fang, apakah kamu masih menginginkan rumput pemakan daging itu? Wu Mengsheng menunjuk ke arah rumput pemakan daging 100 tahun yang berdiri sendiri di kejauhan. Saat Fang Lin hendak berbicara, mereka mendengar langkah kaki di kejauhan. Semua orang segera waspada. Meskipun tidak ada yang terluka pada sesama murid di puncak pencarian obat, pencurian tanaman obat seseorang sering terjadi. Tak lama kemudian, sekelompok yang terdiri lebih dari 10 orang muncul di sekitar situ. Apakah itu Fang, Su, dan Wu di depan? Salah satu dari mereka berteriak dari kejauhan, tidak berani mendekat tanpa diundang. Su Sangao mengenalinya dan berbisik kepada Fang Lin, itu Li Min. Dia punya reputasi baik di antara murid-murid junior. Fang Lin mengangguk, tidak berkata apa-apa. Pihak lain tidak bergerak mendekat tanpa diundang, menunjukkan bahwa mereka juga waspada terhadap mereka. Saudara Li, ini kami. Apa yang membawamu ke sini? Su Sangao menjawab dengan keras.